Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andi Gevira dengan NIM 227007. Berikut materi dari studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis atau yang biasa disingkat dengan SKB adalah kegiatan terencana yang dilakukan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai suatu usaha ataupun bisnis yang akan dijalankan. Usaha tersebut pada akhirnya akan memberikan kesimpulan mengenai layak atau tidaknya sebuah usaha bisnis tersebut dijalankan. Mengapa studi kelayakan tersebut diperlukan? Hal terpenting adalah untuk kebaikan kelangsungan kehidupan perusahaan di masa yang akan datang, dan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari terlaksananya sebuah usaha bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis. Secara lebih lengkap, berikut ini merupakan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sebuah studi kelayakan bisnis (SKB). 1. Menghindari kerugian. Analisa yang dilakukan melalui studi kelayakan bisnis tersebut tak lain untuk memperkirakan bagaimana kemungkinan untung ruginya sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Jika di dalam analisa terdapat kerugian perusahaan yang kemungkinannya akan lebih besar, maka ada baiknya Anda berpikir ulang jenis usaha yang akan Anda pilih. 2. Memudahkan pelaksanaan kerja. Adanya analisa akan membantu Anda dalam merealisasikan program-program perusahaan. Anda bisa memilih kebijakan mana yang dirasa menguntungkan ataupun merugikan. 3. Memudahkan perencanaan perusahaan. Analisa yang baik akan membantu Anda dalam merencanakan segala hal yang menyangkut dengan kegiatan perusahaan. Langkah dan program apa yang akan disusun akan menjadi lebih mudah dengan adanya studi kelayakan bisnis tersebut. 4. Memudahkan dalam hal pengawasan. Kegiatan sebuah bisnis besar memerlukan proses pengawasan dari pihak yang berwenang seperti pemerintah misalnya. Adanya laporan analisa mengenai studi kelayakan sebuah bisnis akan menjadi panduan bagi pihak-pihak berwenang dalam hal melakukan pengawasan. 5. Memudahkan proses pengendalian. Pengawasan dan pengendalian dalam operasi sebuah perusahaan besar perlu dilakukan secara berkesinambungan. Proses yang salah dari keduanya akan memberikan dampak buruk baik untuk kesehatan lingkungan maupun masalah sosial lainnya. Adanya studi kelayakan bisnis akan lebih memudahkan bagi pihak yang berwenang atau perusahaan terkait untuk melakukan pengawasan serta pengendalian. Beberapa aspek yang dikaji umumnya meliputi: 1. Aspek pasar. Aspek pasar penting dikaji untuk memastikan apakah produk yang dihasilkan memiliki daya jual atau tidak. Jika permintaan produk menunjukkan kecenderungan penurunan, sebaiknya proses studi kelayakan untuk pendirian usaha dihentikan. Advertisement. Di tahap ini Anda perlu memperhatikan potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan lain-lain. 2. Aspek hukum atau legalitas. Aspek hukum menyangkut semua hal yang berhubungan dengan ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Misalnya izin lokasi, izin usaha, badan hukum, komoditas usaha termasuk yang diperbolehkan atau tidak dalam undang-undang, dan lain-lain. 3. Aspek keuangan. Anggaran keuangan adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin bisnis berjalan lancar. Penelitian aspek keuangan bisa berupa modal, proyeksi penjualan, harga produk, biaya pemasaran, dan lain-lain. 4. Aspek manajemen. Aspek ini berkaitan dengan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial. Analisis terhadap aspek manajemen sangat penting sebab beberapa proyek bisnis bisa gagal karena lemahnya manajemen. Advertisement. 5. Aspek ekonomi dan budaya. Dari sisi budaya, studi kelayakan bisnis dapat menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi kebiasaan adat masyarakat di wilayah setempat. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis mengkaji bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan, pengaruhnya terhadap pendapatan nasional, dan lain-lain. 6. Aspek dampak lingkungan eksternal. Sebelum bisnis dibangun,
Anda perlu menganalisis bagaimana dampak usaha terhadap lingkungan di sekitarnya, yakni dampak terhadap air, tanah, udara, dan kesehatan manusia. Manfaat studi kelayakan bisnis yang bisa Anda manfaatkan. 1. Menghindari risiko kerugian. Manfaat pertama dari studi kelayakan yaitu untuk mengurangi berbagai risiko yang bisa dikendalikan maupun yang sudah tidak bisa tertolong alias tidak bisa dikendalikan. Selain itu juga mengendalikan kondisi masa depan tidak bisa diprediksi, sehingga dengan begitu dapat melakukan analisis studi kelayakan untuk mengecilkan risiko. 2. Mempermudah perencanaan. Manfaat kedua dari studi kelayakan bisnis ialah dapat mempermudah perencanaan di masa akan datang. Dengan adanya perencanaan untuk masa depan mengenai bisnis Anda, tentu dapat mempermudah perencanaan ke depannya. Nah, perencanaan itu sendiri bisa meliputi berbagai hal mulai dari jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, dan lain-lain. Selain itu, dalam melakukan perencanaan studi kelayakan usaha, pengusaha akan memperoleh segala informasi terkait dengan usahanya, termasuk evaluasi atas kelebihan maupun kekurangannya. Dari hasil analisis ini, pengusaha dapat merancang perencanaan dengan lebih simpel. Sehingga, pengusaha juga dapat mengembangkan rencana usaha yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Keuntungan ketiga dari studi kelayakan bisnis ini ialah agar dapat memudahkan operasional pekerjaan. Dengan perencanaan baik dan sudah disusun dapat mempermudah penerapannya, nah untuk proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun sehingga para karyawan maupun pekerja lainnya dapat memiliki pedoman sehingga dapat tetap fokus pada tujuan. Selain itu juga, penerapan lancar dapat diperoleh dengan membuat perencanaan tepat, memberikan para karyawan pedoman, dan menjaga fokus pada tujuan bisnis. Dengan demikian, rencana bisnis dapat diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan. 4. Memudahkan pengawasan. Selain untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan maupun memudahkan para karyawan nantinya, studi kelayakan bisnis juga bermanfaat untuk pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, sehingga membuat pengawasan dalam proses bisnis akan menjadi simpel dan lebih mudah. Dengan melakukan pengawasan secara baik dan benar, maka jalan usaha Anda tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang telah dirancang dan direncanakan. 5. Memudahkan pengendalian. Kemudian manfaat terakhir ialah dapat memudahkan pengendalian. Dengan melakukan hasil evaluasi studi dapat menjadi landasan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan masalah dalam perjalanan usaha. Dengan demikian, pengusaha dapat mengatasi dan mengendalikan masalah dengan lebih mudah ketika situasi tersebut muncul. Sekian materi dari saya mengenai studi kelayakan bisnis. Terima kasih.